Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru sewilayah Desa Gunung Telu yang kami hormati, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya sehingga mengizinkan kita untuk berkumpul dalam tempat ini dalam rangka untuk saling berbagi pengetahuan. Izinkan saya Radiman, pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan apa yang saya peroleh dari pelatihan calon guru penggerak yang sudah kami laksanakan, yaitu menyelesaikan untuk bab 1. Bapak Ibu yang kami hormati, pada bab pertama kami belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau menyebutkan bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Adapun kodrat yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada kodrat alam maupun kodrat zamannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang kami hormati, Ki Hajar Dewantoro hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan pada anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. KHD mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan budaya lokal. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantoro adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pembahasan selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro juga secara rinci menjelaskan tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Bapak Ibu yang kami hormati, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan apa yang kami baca bahwa Ki Hajar Dewantoro berpijak pada teori konvergensi, di mana teori ini mengajarkan pada kita semuanya bahwa anak yang lahirnya itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih jauh lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi hal-hal baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan kalau bisa dibuat semakin suram. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah pembentukan nilai yang ada pada diri. Untuk menjadikan sesuatu perilaku itu menjadi karakter, kita bisa melihat pada gambar berikut bahwa perilaku yang masih dan dapat kita bentuk masih sangat luas, yaitu sekitar 88%. Yang apabila kita melakukan pembiasaan yang konsisten, sistem atau aturan yang konsisten, keteladanan yang konsisten, dan juga sesuatu hal kegiatan yang terus-menerus, maka insya Allah semuanya akan tumbuh menjadi karakter. Suatu yang dengan ringan akan dikerjakan oleh anak tanpa perlu ada penekanan dalam proses untuk memperkuat. Kesimpulan tentang nilai.
bahwa lu mungkin menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Yang selanjutnya, guru adalah tukang kebun yang merawat tumbuhnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri murid-muridnya. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Dengan demikian, guru patut mengembangkan lingkungan yang sifatnya fisik dan juga yang sifatnya psikis. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa semangat merdeka belajar yang sedang dicanangkan ini memperkuat tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah gambar tentang diagram profil belajar Pancasila. Di sana tercakup beberapa hal, ada 6 bagian. Yang pertama adalah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, di mana murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional maupun global. Yang ketiga adalah gotong royong, bahwa seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Yang keempat adalah seorang murid yang memiliki dimensi mandiri, berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan, kekuatan, serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapinya dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Yang kelima adalah bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis, berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Yang keenam adalah kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Kesimpulan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini juga tidak hanya diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, namun terintegrasi dalam muatan pembelajaran. Dan yang paling penting adalah sebelum kita menguatkan tentang profil pelajar Pancasila ini kepada anak didik kita, yang paling penting dan paling pokok adalah terlebih dahulu kita tanamkan profil pelajar Pancasila ini dalam diri kita, diri seorang pengajar dan juga diri lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kita bisa menguatkan murid kita dengan terlebih dahulu menguatkan apa-apa yang ada potensi di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengelola perubahan yang positif, di mana menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid sepertinya sudah menjadi hal yang umum yang diinginkan oleh semua pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Evans, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya di sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan. Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukanlah hal yang tidak mungkin. Untuk melakukannya diperlukan orang-orang yang bersedia melawan arus naif tentang inovasi dan terbuka terhadap kenyataan yang bersifat manusiawi. Hal ini berarti butuh partisipasi dari semua warga sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami belajar tentang inquiry apresiatif, yang mana terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ilustrasi mengenai mengelola perubahan yang positif dapat kita lihat pada gambar yang ada berikut ini, di mana seekor burung sebelum mereka melejit kepada tingkat yang tinggi, mereka akan melalui tahap turun untuk mengumpulkan tenaga, dan selanjutnya dia akan terbang tinggi
sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam mengelola perubahan yang positif ada beberapa hal yang telah kami dapatkan ilmunya, telah kami pelajari. Contohnya adalah tentang miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami belajar tentang stimulus respon, suatu hal yang disandingkan dengan teori kontrol, yaitu tentang stimulus respon tentang dunia, bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, itu adalah stimulus respon. Adapun berdasarkan teori kontrol menyebutkan bahwa realitas kehidupan, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Konsep berpikir menang dan kalah itu menjadi dasar dari stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol yang dijadikan dasar adalah model berpikir menang-menang. Bapak Ibu yang kami hormati, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardikaiku jarwanya noramung lepasing pangreh ing uga kuat kuasa amandiri priangga. Yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam pembelajaran kami juga belajar tentang keyakinan kelas sebagai suatu yang bersifat abstrak, yaitu bukan peraturan-peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang berikutnya adalah komunitas kelas harus mau dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu bahasan yang sempat kami pelajari di mana ada istilah dihukum oleh penghargaan. Bahwa dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukum atau sanksi atau berupa restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap manusia memiliki motivasi. Kenapa mereka berbuat ini dan berbuat itu? Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi ini, manakah yang selama ini memotivasi kita untuk menjadi guru sehingga kita bisa berbuat lebih banyak untuk perkembangan anak-anak didik kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami alhamdulillah bisa belajar tentang hukuman, tentang sanksi dan konsekuensi dan juga restitusi. Sebagaimana dalam tabel berikut, di mana hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Adapun konsep sanksi dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan dalam restitusi, bahwa restitusi merupakan pilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa hal tentang hukuman, sanksi, dan juga restitusi. Yang berikutnya adalah pendapat dari Cohen yang menyebutkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan disebutkan sebagai sesuatu yang tidak efektif, di mana suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan, yaitu hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan.
Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam kita memahami permasalahan yang ada, kita juga perlu memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk akan cinta dan kasih sayang, akan penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Bapak Ibu yang kami hormati, pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis yang untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang lain adalah sifat psikologis. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan akan kepuasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang berikutnya adalah kebutuhan tentang kesenangan, yaitu untuk kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain, dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensia tinggi itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun tidak berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahap selanjutnya saya diberikan kesempatan bersama teman-teman untuk belajar tentang 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan juga manajer. Seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya adalah monitor atau pemantau. Pada posisi kontrol memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan antara pribadi kita dengan murid. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kata-kata yang biasa dipakai adalah apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari, tujuan akhir dari 5 proses kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada bab selanjutnya, kami belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Goosen 2004. Restitusi adalah juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu yang kami hormati,
Selanjutnya saya belajar tentang segitiga restitusi yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang sukses. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana dalam proses ini perlu kita ketahui bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yang tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief, di mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa yang nantinya akan mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Itu adalah beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari 3 sekolah dasar, yaitu SD Negeri Gunung Telu 1, SD Negeri Gunung Telu 02, SD Negeri Gunung Telu 03. Ada beberapa pertanyaan pada saat diskusi tersebut yang masuk kepada kami sebagai bahan sharing pengetahuan antar sesama. Yang pertama, pertanyaan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Gunung Telu 02, yaitu Ibu Pariah, yang menanyakan tentang penghargaan dan hukuman, di mana beliau masih menganggap positif tentang penghargaan tanpa khawatir untuk menjadikannya itu hukuman bagi anak-anak yang ada dalam wilayah pengampuan beliau. Dan saya pun menjawab bahwa semuanya perlu proses. Dari tahap-tahap yang ada, kita masih perlu semuanya belajar tentang kemungkinan-kemungkinan. Dan kita tidak perlu pada hari ini meninggalkan begitu saja metode-metode, teori-teori, dan juga praktek-praktek di masa yang lalu. Karena mungkin sebenarnya itu masih dibutuhkan, hanya kita pasti perlu sedikit mendalami dan juga memperhalus prosesnya sesuai dengan teori-teori yang mungkin lebih kekinian pada zaman sekarang. Dan yang berikutnya adalah pertanyaan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gunung Telu 03 yang menyambut baik satu kegiatan yang mana saya sebagai pembelajar pada calon guru penggerak angkatan 4 memberikan oleh-oleh atau memberikan sharing pengetahuan pada mereka. Dan pada prinsipnya itu adalah hal yang positif, tapi beliau pun mengharapkan bahwa kegiatan seperti yang kami laksanakan tersebut dapat berlanjut, bukan hanya berlanjut pada tahap teoritis, tapi dalam tahap praktis. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Mapel maupun Bapak Ibu Guru kelas di wilayah Desa Gunung Telu, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa menjadikan kita saling terbuka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan juga berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dari ilmu yang kita bagikan, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi minta maaf atas segala kurangannya, dan saya harap untuk
Bapak Ibu semuanya bisa mendoakan kami, mendoakan kita semua agar bisa lebih baik dari hari ke hari dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.